Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srin Raini. Saya mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah, Unit 6 semester 4, NIM 2019-41193. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Krisis Moneter dan Peranan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian. A. Pengertian krisis ekonomi dan kebijakan moneter. Baru-baru ini orang-orang membicarakan situasi ekonomi di Indonesia akibat pandemi virus corona, yaitu membuat krisis ekonomi menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Krisis ekonomi adalah suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang tajam. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan mata uang yang tidak berfungsi sesuai harapan. Kebijakan moneter adalah proses menyesuaikan jumlah uang beredar suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, mengekang inflasi, mencapai kesempatan kerja penuh atau lebih banyak kemakmuran. Kebijakan moneter mungkin melibatkan penetapan standar bunga pinjaman. B. Dampak krisis moneter. A. Penyebab terjadinya krisis moneter. Semua masalah krisis ekonomi berkisar pada nilai tukar uang, mata uang asing terutama dolar. Menghadapi level tinggi pendapatan masyarakat dalam rupiah Indonesia bersifat tetap dan bahkan dalam beberapa kasus mengalami penurunan ditambah lagi dengan PHK. Yang B. Tujuan kebijakan ekonomi. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Maka tujuan kebijakan moneter diantaranya adalah yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua, kecepatan kerja. Kecepatan kerja akan meningkatkan bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sesuai dengan nilai barang yang diimpor, Dan yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Yang C, target kebijakan moneter. Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari suatu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. C. Ciri-ciri yang mendapati krisis moneter. Yang pertama, mempunyai jumlah utang luar negeri yang sangat besar. Yang kedua, negara akan mendapati dan mengalami inflasi yang tidak dapat terkontrol. 4. Pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.